Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenti Gorianto, saya dari angkatan 2022B. NIM saya 22091387054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar sistem IoT dan aplikasi industri, yaitu tugas pertama. Apa sih IoT itu? IoT adalah konsep benda fisik atau perangkat sehari-hari yang terhubung ke internet sehingga bisa mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang selanjutnya ada tahapan IoT atau stage. Yang pertama ada sensor dan akumulator, perangkat menangkap data dan fisik. Yang kedua data acquisition, data analog dikonversi ke digital. Yang ketiga ED analisis, pemrosesan awal sebelum dikirim ke cloud. Yang empat cloud analysis, yaitu analisa lanjutan dari pusat data atau cloud. Arsitektur IoT atau layer 3, 5, hingga 7 layer meliputi persepsi, network, aplikasi, dan tambahan big data, security, cloud, machine learning. Pengolahan sinyal dalam IoT, yaitu dari data sensor dikonversi ke ADC, selanjutnya di filter, selanjutnya di thresholding, yaitu ke langkah selanjutnya aksi atau outputnya. Nah, yang pertama apa sih WSN? WSN adalah singkatan dari Wireless Sensor Network atau jaringan sensor nirkabel, yang merupakan jaringan nirkabel terdiri dari kumpulan node skala kecil yang tersebar di suatu area untuk mengumpulkan dan mengirimkan data tentang kondisi fisik atau lingkungan secara nirkabel. Data ini secara suhu, kelembapan, atau gerakan kemudian dikirimkan melalui jaringan ke sistem untuk analisis pemantauan, seringkali terhubung ke internet atau jaringan lokal. Yang selanjutnya M2M, singkatan dari machine to machine atau mesin to mesin, adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan manusia. Teknologi ini melibatkan berbagai perangkat seperti sensor dan mesin yang dapat menerima informasi melalui jaringan nirkabel atau nirkabel untuk memicu tindakan membuat keputusan secara otonom. Yang selanjutnya ada GPS, merujuk pada suatu sistem cyber atau physical system, yaitu sistem rekayasa yang mengintegrasikan proses komputasi cyber dengan komponen fisik menggunakan algoritma analisis data untuk memantau dan mengendalikan lingkungan fisik secara real time. Selanjutnya ada smart grid. Smart grid adalah jaringan listrik modern yang menggunakan teknologi digital dan komunikasi dua arah untuk memantau dan mengelola pasokan dan permintaan listrik secara real time hingga lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan. IoT tidak berdiri sendiri. Teknologi ini merupakan evolusi dari berbagai konsep sebelumnya, yaitu yang pertama ada Wireless Sensor Network atau WSN tadi, fokus pada pengumpulan data sensor. Machine to machine atau M2M, atau mesin to mesin tadi, fokus pada komunikasi antar mesin. Yang ketiga ada Cyber Physical System atau GPS, fokus pada integrasi fisik dengan digital. Yang keempat ada Smart Grid, aplikasi khusus di bidang energi pintar. Membanding keempatnya dengan IoT akan memberikan gambaran persamaan, perbedaan, fitur inti, dan contoh penggunaan nyatanya. Yang selanjutnya WSN fitur inti, node sensor tersebar saling terhubung secara nirkabel, gateway mengirimkan data ke server, topologi bisa star, mesh, atau hybrid. Kelebihannya hemat daya, cocok untuk pemantauan lingkungan, fleksibel. Keterbatasan energi penyimpanan atau baterainya, jarak jangkauan terbatas atau jarak sudah ditentukan, tidak bisa terlalu jauh. Contoh aplikasinya monitoring hutan, deteksi banjir, dan smart architecture. Machine to machine M2M, fitur inti komunikasi langsung antar mesin atau perangkat menggunakan
RFID, Zigbee, GSM, Wi-Fi. Tidak perlu campur tangan manusia. Kelebihannya otomatis mengurangi human error. Keterbatasannya fleksibilitas terbatas, keamanan lebih lemah jika tidak terkoneksi internet modern. Contoh aplikasinya Smart Welding Machine, Smart Meter PLN, mesin industri terhubung. Selanjutnya CPS, integrasi sensor, akumulator, dan sistem komputasi real time. Interaksi fisik dan digital dalam siklus adaptif. Kelebihannya presisi lebih tinggi, otomatis adaptif, basis industri 4.0, keterbatasannya biaya tinggi, kompleksitas sistem. Contoh aplikasinya robot pabrik pintar, mobil otonom, sistem kesehatan berbasis sensor secara real time. Yang selanjutnya smart grid, fiturnya jaringan listrik modern dengan komunikasi dua arah, mengoptimalkan distribusi integrasi energi terbarukan, efisien lebih energi nasional, mendukung keberlanjutan. Keterbatasannya butuh regulasi pemerintah, investasi yang besar. Contohnya aplikasi rumah tangga dengan PLTS ditambah PLN atau kota pintar dengan PLTB. Untuk perbandingannya di sini untuk teknologinya WSN, fokus utamanya sensor data lingkungan, skalanya lokal. Perbedaannya dengan IoT hanya sensing lokal, IoT terhubung ke global dan cloud. Untuk selanjutnya teknologi M2M, fokus utamanya komunikasi antar mesin, skalanya antar perangkat. Perbedaannya tidak internet based, IoT berbasis cloud dan lebih luas. Selanjutnya GPS, fokus utama integritas digital lebih real time, skalanya industri dan robotik, kendali presisi, IoT lebih fokus konektivitas data. Selanjutnya smart grid, fokus utama listrik pintar, skalanya energi nasional. Perbedaannya dengan IoT khusus energi, IoT lintas sektor transportasi, kesehatan, rumah pintar. Persamaan teknologi dengan IoT, sama-sama menggunakan sensor, akumulator, komunikasi data, bertujuan meningkatkan efisiensi, otomatisasi dan pengembalian keputusan berbasis data, memungkinkan sistem lebih cerdas dan responsif, berperan dalam era digitalisasi, smart city, dan industrinya ada di 4.0 tadi. Contoh nyata dan kasus penggunaannya. WSN, sensor tanah untuk pertanian, presisi pompa otomatis jika tanah kering. W2M, Smart Meter PLN, mengirim data konsumen langsung ke pusat. GPS, mobil otonom, sensor kamera plus radar, navigasi real time. Smart grid, panel surya rumah tangga, data dikirim ke PLN, distribusi energi efisien. Tambahan contoh modern, WSN, sensor kualitas udara di kota besar. M2M, mesin ATM kirim status ke bank pusat. GPS, robot bedah otomatis. Smart grid, pemadaman listrik bergilir otomatis di jam sibuk. Manfaat perbandingannya, memahami evolusi teknologi memacu IoT, mengetahui kelebihan dan keterbatasan tiap teknologi, memberikan wawasan peluang inovasi bidang energi, industri, kesehatan, transportasi, membantu mahasiswa peneliti membedakan fokus riset agar tidak rancu. IoT adalah payung besar. Kesimpulannya, IoT adalah payung besar meningkatkan teknologi sebelumnya, WSN, M2M, GPS, smart grid. Persamaan sensor, komunikasi, otomasi. Perbedaannya fokus, skala, dan aplikasi. IoT membuat sistem lebih cerdas, efisien, adaptif, dan global. Dengan memahami teknologi serupa, kita dapat mengembangkan IoT lebih maju dan pertanian, industri, transportasi, energi, dan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Ada salah kurangnya, mohon maaf dan terima kasih.